Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Solardiansyaka dengan NIM 22044111415 dari kelas 1K Informatika Cokroaminoto Kalopo. Jadi di sini saya akan mempraktekkan cara memodifikasi Linux. Yang pertama adalah memodifikasi tampilan background. Dalam memodifikasi tampilan background ada dua cara. Yang pertama yaitu kita klik kanan, terus kita masuk ke change background. Terus cara kedua yaitu kita masuk ke Zorin, terus kita pilih setting. Terus kita pilih background. Nah, di sini kita pilih background mana yang akan kita gunakan. Misalnya saya memilih yang ini. Terus kita keluar. Terus yang kedua adalah cara mengganti resolusi. Dengan cara yang sama, terus kita masuk ke setting. Terus kita cari display. Terus di sini kita bisa ganti resolusinya. Di sini saya menggunakan yang 1360 kali 708. Terus kita klik play. Terus kita pilih capture. Terus kita masuk ke night light. Terus kita aktifkan untuk seperti perlindungan mata. Nah, di sini kita bisa mengatur waktunya dan kita bisa atur color temperaturnya. Terus kita close. Jadi di sini kita sudah mengganti resolusi dari tampilan Linux. Pertama, kita full screen kan dulu agar mudah untuk dijelaskan. Selanjutnya kita masuk ke Zorin. Nah, di sini ada beberapa tampilan layout. Yang ini untuk layout yang kita gunakan. Terus ini tuh layout sama seperti yang ini, cuman tampilannya lebih kecil. Terus yang ini tuh tampilan aplikasinya berada di tengah. Dan ini tampilannya berada di atas layar. Jadi seperti itu jika kita ingin mengubah tampilan layout. Jadi misalkan kita pilih yang ini, terus kita close. Oke, setelah kita melakukan modifikasi di bagian layout. Oke, setelah kita mau melakukan modifikasi di bagian layout, kita masuk ke bagian tema. Nah, di sini kita bisa mengedit accent colornya, yaitu mengganti warna dari ininya. Di sini ada beberapa warna yang bisa kita ganti. Terus di sini ada tampilan background, ada putih, ada hitam, dan yang ini untuk menyesuaikan malam atau siang. Terus kita masuk ke bagian outer. Nah, di sini ada beberapa pilihan, yaitu auto ultra dark dan high contrast. Jika kita masuk ke sini, warnanya akan berubah menjadi warna hitam. Terus high contrast, sini warnanya akan berubah menjadi warna putih. Terus di sini ada icon. Di sini ada high contrast, yaitu warnanya akan menjadi hitam putih, dan di sini high color.
Terus jika kita ingin kembali ke tampilan awal, kita bisa mengklik reset to default. Nah, di sini tampilannya berubah menjadi tampilan awal tadi. Kita masuk ke modifikasi selanjutnya. Caranya sama seperti di awal, kita masuk ke zona appearance, terus kita masuk ke interface atau terbuka. Nah, di sini ada title bar buttons, yaitu tampilan minimize dan close-nya kita bisa ubah ke kiri atau di kanan. Seperti ini, tampilan minimize-nya berada di kiri, dan right, tampilan minimize-nya berada di kanan. Terus kita bisa menonaktifkan enable animation-nya, dan kita bisa menonaktifkannya. Nah, di sini ada jelly mode. Jika ini diaktifkan, maka ini akan menjadi seperti jelly. Jika kita meminimize-nya, maka tampilannya akan seperti jelly. Terus ada Left Super Key. Left Super Key-nya ada dua pilihan, yaitu Activize Overview dan Soaring Menu. Terus kita bisa mengaktifkan Activize Overview Hot Corner, dan kita juga bisa menonaktifkannya. Terus untuk modifikasi selanjutnya, kita masuk ke taskbar setting. Nah, di sini kita bisa mengatur panel size-nya. Kita bisa memperbesarnya. Nah, di sini taskbar-nya menjadi besar. Terus kita bisa memperkecilnya lagi. Terus kita masuk ke panel Intel Height. Jika ini diaktifkan, maka taskbar-nya akan menjadi mengambang seperti ini. Terus di sini kita bisa menyetingnya. Ada floating rounded time. Di sini kita bisa mengaktifkan dan menonaktifkannya. Ada only height the panel when. Di sini juga kita bisa menonaktifkannya. Terus ada the panel height from, require pressure, allow the panel, dan sebagainya. Dan jika kita ingin meresetnya, kita bisa mengklik ini. Terus ini ada override panel time background. Nah, di sini kita bisa mengatur transparannya yang tetap seperti ini. Jika angkanya semakin kecil, maka transparannya akan semakin transparan, dan begitu pun sebaliknya. Jika semakin besar, transparannya akan semakin jelas. Untuk modifikasi selanjutnya, masih di yang sama, kita masuk ke posisi. Nah, di sini kita bisa mengatur posisi taskbarnya seperti bottom, di bawah, top, taskbarnya berada di atas, terus left berada di kiri, dan right berada di kanan. Dan di sini kita bisa mengatur beberapa tampilan lainnya seperti livebox, show application button, activate button, taskbar, center box, right box, system menu, edit menu, dan desktop button. Nah, di sini semua tampilan ini kita bisa atur ke visible atau dinonaktifkan. Terus di sini kita bisa mengatur stacked to live, ada right, center, dan monitor center. Dan sama seperti yang lainnya, kita bisa mengaturnya seperti livebox, yaitu bisa kita visible atau menonaktifkannya.
dan juga kita visible di bagian show application button. Kita bisa atur, kita bisa mengaturnya, kita bisa menonaktifkannya di bagian override dan animate, dan kita bisa meresetnya untuk kembali ke settingan awal. Dan ada beberapa tampilan bisa kita atur seperti date menu. Di sini kita bisa mengaktifkan date, weekday, dan second, dan kita juga bisa menonaktifkannya. Terus ada desktop button. Di sini kita bisa menonaktifkan show desktop ikonnya, dan kita bisa mengaktifkannya. Dan di sini ada show desktop button, jadi kita bisa memperbesarnya dan kita bisa memperkecilnya. Dan reveal the desktop when hovering the show desktop button. Di sini kita bisa menonaktifkannya dan mengaktifkannya. Dan jika kita ingin kembali ke tampilan awal, kita tinggal mengklik reset to default. Selanjutnya kita masuk ke bagian behavior. Di sini ada show favorite application, kita bisa menonaktifkannya. Dan ada show favorite application on secondary panels, kita juga bisa menonaktifkannya. Show running application, kita bisa menonaktifkannya juga. Terus ada show Windows preview on hover, kita bisa menonaktifkannya. Dan di sini kita bisa mengatur settingannya. Di sini ada middle click on the preview to close the windows, kita bisa menonaktifkannya juga. Dan di sini ada Windows preview preferred size. Di sini kita bisa mengatur size-nya, kita ingin memperbesarnya atau memperkecilnya. Terus ada enable Windows packing, kita bisa menaktifkannya juga. Terus jika ingin kembali ke tampilan awal, kita bisa mengklik reset to default. Terus ada show tooltip on hover, kita bisa menaktifkannya. Ada isolate workspace dan ada isolate monitors, kita bisa mengaktifkannya. Dan di sini ada ungroup application-nya. Di sini kita bisa mengatur settingannya. Nah, di sini kita bisa mengatur size-nya, ingin memperbesar atau memperkecil. Ada use a fixed width for the application titles. Ada use the favorite icon as application. Dan di sini kita bisa mengaktifkannya. Terus di sini ada reset to default untuk kembali ke tampilan awal. Group application, jika kita mengaktifkannya, maka aplikasi yang kita buka secara bersamaan akan di grouping. Selanjutnya kita masuk ke bagian action. Di sini ada click action, kita bisa mengaturnya ke cycle drop windows, toggle single atau preview multiplet. Ada toggle windows, rise windows, launch new intention. Dan di sini kita bisa mengaturnya seperti shift click action. Dan di sini ada beberapa tampilan lagi, dan kita bisa memilih minimize windows, launch new intense, cycle drop windows, cycle windows dan minimize, toggle single atau preview multiplet, dan ada quit. Dan ada middle click action, shift middle click action. Dan sama saja tampilannya seperti di atas tadi, seperti shift click action. Ada minimize windows, launch intense, cycle drop windows, cycle windows minimize, toggle windows atau preview multiplet. Terus jika kita ingin meresetnya ke awal, kita bisa klik ini. Dan di sini ada scroll icon action, kita bisa mengaturnya ke noting atau cycle windows. Dan ada use hotkeys to activate apps. Di sini kita bisa mengaktifkannya atau menonaktifkannya. Dan di sini kita bisa menyetingnya, dan di sini ada
case prefix. Di sini ada beberapa pilihan, yaitu super plus alt. Terus ada number overlay. Di sini ada beberapa tampilan juga, yaitu never, show temporary, dan ada always visible. Dan di sini ada shortcut to show the overlay for 2 second. Terus ada show Windows preview on hotkeys. Di sini kita bisa mengaktifkannya juga dan bisa menonaktifkannya. Terus ada hotkey activate with. Di sini ada beberapa pilihan juga, seperti number row, numeric keypad, dan bold. Terus jika kita ingin mengubahnya ke setelan awal, kita bisa klik reset to default. Oke. Selanjutnya kita masuk ke bagian desktop. Di sini ada icon size, ada home, trash, mounted, volumes, dan network service. Nah, di sini saya akan memberikan dua contoh, yaitu home dan trash. Terus di sini ada icon on desktop. Jika ini dinonaktifkan, maka tampilan menunya akan hilang seperti ini. Dan jika diaktifkan akan muncul kembali. Terus kita bisa mengatur size-nya dengan cara masuk ke sini. Terus kita bisa mengubahnya menjadi tiny, itu tampilan menjadi sangat kecil, small, standar, dan large, yaitu tampilan yang sangat besar. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian font. Nah, di sini ada interface text. Kita bisa memilih fontnya dan mengatur size-nya. Kita bisa memperbesarnya seperti ini contohnya, dan kita bisa memperkecilnya. Terus di sini ada beberapa jenis font yang bisa dipilih, dari huruf A sampai Z. Terus kita bisa memilih font mana yang akan kita gunakan. Seperti contoh, saya ingin menggunakan font yang ini. Nah, di sini saya bisa mengatur size-nya. Jadi seperti itu. Terus kita klik select. Terus kita masuk ke dokumen teks. Sama seperti interface yang tadi, kita juga bisa memilih beberapa font dan bisa mengatur size-nya. Kita bisa memperbesarnya dan memperkecilnya seperti ini contohnya. Sebagai contoh, kita pilih ini. Nah, di sini tampilan fontnya sudah berubah, dan kita bisa mengatur size-nya. Dan ada beberapa pilihan font lagi ke bawahnya. Scroll. Nanti nomor kita dulu, nanti karena mau bicara. Begini scroll. Terus kita klik select. Terus di sini ada monospace text, sama seperti interface dan dokumen tadi. Kita juga bisa mengatur jenis font yang akan kita gunakan, dan kita bisa mengatur size-nya. Sebagai contoh, kita ambil size yang ini. Terus kita bisa mengatur size-nya seperti ini. Dan di sini juga ada beberapa jenis font lainnya yang bisa kita gunakan.
dan jika kita sudah memilih font yang akan kita gunakan, kita klik select. Terus yang terakhir ada navigasi Windows Details, sama seperti interface, dokumen, dan monospace tadi. Kita juga bisa mengatur fontnya, kita bisa mengatur size-nya, bisa memperbesar atau memperkecilnya. Sebagai contoh kita pakai inter extra light, dan di sini kita bisa mengatur size-nya. Dan sama seperti sebelumnya, di sini ada beberapa pilihan font yang bisa kita gunakan. Seperti ini. Dan jika kita sudah memilih font yang akan kita gunakan, kita tinggal mengatur size sesuai keinginan kita. Terus kita klik select. Jadi begitulah tadi beberapa cara untuk memodifikasi tampilan Linux. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.